Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Sebelum mereka bisa memanggil Shenlong, Sun Wukong dipanggil oleh Daishin Kan. Ternyata Wukong meminta diadakannya turnamen kekuatan lagi seperti yang ada pada alur utama. Tapi turnamen ini adalah turnamen yang kedua kalinya. Wukong benar-benar melupakannya dan dia tidak sempat mengumpulkan timnya. Jadi, Wukong minta bantuan Goku dan Vegeta saja. Meskipun mereka memiliki kekhawatiran lain dan permintaan itu dibuat sangat mendadak, Goku setuju. Vegeta di sisi lain lebih berhati-hati dan ingin tahu lebih banyak tentang cerita turnamen kekuatan ini. Wukong menjelaskan bahwa belakangan ini sulit untuk menemukan pertempuran yang benar-benar menantang dan dia merasa bosan karenanya. Jadi, dia memutuskan untuk meminta turnamen kekuatan baru, kali ini melibatkan semua alam semesta. Vegeta bertanya apa maksudnya. Dari apa yang dialami di garis waktu ini, Wukong seharusnya menghadapi Gas dan Granola belum lama ini. Tapi, Wukong mengatakan mereka juga bukan tantangan besar baginya. Ini mengejutkan Goku dan Vegeta, karena jika Gas dan Granola bukan tantangan baginya, itu artinya dia jauh lebih kuat daripada mereka pada waktu yang sama di timeline mereka. Ini juga berarti bahwa baik Wukong maupun kera Vegeta mungkin tidak menggunakan kekuatan penuh mereka dalam pertarungan mereka sebelumnya. Tapi, tidak ada waktu untuk berbicara dan Wukong mengatakan mereka harus segera menjemput kera Vegeta karena mereka butuh 4 orang untuk tim tersebut. Goku menangani ini dalam sekejap, yaitu menggunakan Sun Kanido ke rumah Bulma dan membawa kera Vegeta kembali dalam 1 detik. Jelas kera Vegeta tidak mengerti apa yang terjadi dan Wukong menjelaskan semuanya dalam beberapa detik. Kera Vegeta menjadi sangat marah karena Wukong tidak mengatakan apapun. Tapi, tidak ada waktu untuk mengeluh, karena tiba-tiba mereka semua diteleportasi dari sana menuju langsung ke area turnamen kekuatan. Pelaku teleportasi mendadak ini adalah Daishin Kan yang menteleportasi tidak hanya mereka, tapi juga para dewa dari semua alam semesta dan semua yang berpartisipasi dalam kompetisi. Ketika semua dewa dan peserta menyadari kedatangan tim alam semesta ketujuh, mereka benar-benar marah, menatap mereka dengan kemarahan di mata mereka. Tapi, tidak ada yang lebih marah daripada Beerus yang menyerang Sun Wukong, mencekiknya, dan bertanya apakah dia sudah benar-benar gila. Karena setelah turnamen kekuatan 1, kini Wukong malah ingin mengadakan turnamen kekuatan 2. Hanya setelah beberapa saat, Beerus menyadari bahwa ada 2 orang asing di sana, dan dia bertanya siapa mereka. Yang menarik perhatian mereka adalah Vegeta yang mengenakan kostum dewa penghancur. Namun, karena semua dewa saling mengenal dan tahu bahwa Vegeta tidak termasuk di antara para Hakaisin atau murid mereka, mereka menganggap Vegeta hanyalah penipu yang mencoba menyamar sebagai dewa penghancur. Sehingga mereka hanya menganggap Vegeta sebagai orang yang tidak waras. Tapi Beerus tidak merasa itu lucu dan bertanya siapa orang-orang ini, mengapa dia tidak mengenal mereka. Wukong menjawab bahwa mereka hanyalah teman yang baru saja dia temui. Beerus tanyakan lagi apakah Wukong sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya, dan mengatakan dia pasti sudah gila karena membawa 2 orang asing ke dalam hal seperti ini. Namun, Wukong meyakinkan bahwa kedua orang ini adalah peserta terbaik yang bisa didapatkan untuk tim mereka. Sementara Beerus dan Wukong berdebat, Goku dan Vegeta menyadari sesuatu yang lain, di mana di timeline ini ada 16 dewa penghancur di sana, bukan 12, dan juga peserta yang belum pernah mereka lihat di turnamen yang mereka ikuti. Jadi, turnamen ini benar-benar berbeda daripada turnamen pertama kali. Sebelum mereka dapat memahami apa yang terjadi secara berbeda di sana, Daishin Kan mulai menjelaskan aturan turnamen. Aturannya pada dasarnya sama dengan turnamen kekuatan 1, di mana ini akan menjadi battle royale, di mana tujuannya adalah untuk mengalahkan semua peserta dari arena. Alam semesta yang kalah akan dihapus, dan pemenangnya akan memiliki hak untuk mengajukan permintaan kepada Super Bola Naga. Baru pada saat inilah Goku dan Vegeta tampak memperhatikan apa yang dilakukan Wukong. Dan mereka bertanya apakah dia benar-benar meminta turnamen dan membahayakan semua alam semesta hanya untuk pertarungan yang menyenangkan. Wukong membenarkan, tapi dia mengatakan itu tidak masalah karena dia yakin akan menang dan membawa semua alam semesta kembali. Bahkan, kera Vegeta tidak bisa mendukung keputusan temannya, mengatakan bahwa dia tidak bertanggung jawab. Melihat sekeliling, Goku dan Dewa Vegeta melihat banyak wajah familiar dari turnamen yang mereka ikuti,
seperti Jiren, hit obat nyamuk, trio Saiyan dari alam semesta ke-6, dan lainnya. Goku berkata pada Vegeta bahwa rasanya bernostalgia bisa melihat semua orang itu di sini dan sudah puluhan tahun sejak melihat mereka. Goku juga memprediksi bahwa kemungkinan semua orang ini memiliki tingkat kekuatan yang sama yang mereka miliki jika turnamen kekuatan kedua terjadi di garis waktu mereka. Jadi dia penasaran untuk melihat kekuatan semua orang. Tapi Vegeta tidak begitu tertarik dengan itu dan memberitahu Goku bahwa mereka harus peduli tentang kembali ke timeline mereka sendiri daripada terlibat dalam masalah orang lain. Namun Goku membalas dengan mengatakan bahwa Vegeta hanya bersikap pemarah karena pada akhirnya dia ada di sini, yang artinya dia juga ingin berpartisipasi. Vegeta tidak memberikan jawaban untuk itu, dia hanya diam dengan wajah kesal. Setelah menjelaskan aturan, Daishinkan menteleportasi semua dewa dan angel ke tribun, menyisakan hanya para peserta di arena, yang artinya sudah waktunya turnamen dimulai. Ketika dimulainya pertandingan, tidak seperti apa yang terjadi di turnamen kekuatan dalam kenyataan Goku dan Dewa Vegeta. Para peserta tidak bergerak. Sebaliknya, mereka berdiri diam menghadapi tim alam semesta ke-7. Tentu aja para peserta dari alam semesta ke-7 mengerti bahwa ini tidak baik. Para peserta menatap mereka dengan mata marah dan menyalahkan mereka atas apa yang terjadi. Musuh-musuh itu mengatakan bahwa karena Wukong ingin membahayakan semua alam semesta, mereka akan melenyapkan alam semesta ke-7 terlebih dahulu. Reaksi ini agak tidak terduga, tapi Wukong mengatakan bahwa jika itu masalahnya, semua orang bisa datang padanya dan mereka melakukannya. Banyak petarung dari semua alam semesta menyerang mereka sekaligus. Wukong menyuruh teman-temannya untuk menunduk dan kemudian dia mulai memutar tongkat ajaibnya secara luas di atas kepalanya sambil memanjangkannya. Tongkat itu seperti baling-baling helikopter menghantam peserta yang maju dan mendorong mereka menjauh. Namun, putaran berturut-turut harus dihentikan ketika sebuah bola energi diluncurkan dan Wukong perlu menghindar. Yang meluncurkan bola energi kuat ini adalah Jiren, yang setelah mendapatkan perhatian lawan mengatakan bahwa akhirnya dia dan Wukong dapat melakukan pertandingan ulang. Pada saat yang sama, Toppo maju melawan kera Vegeta, di mana mereka mulai bertukar pukulan. Toppo mengatakan bahwa kali ini tidak akan seperti yang terakhir, dan si kera menjawab bahwa mereka akan melihatnya nanti. Di sisi lain, Goku dan Dewa Vegeta merasa agak tidak nyaman dengan hal ini karena sepertinya tidak ada yang peduli pada mereka. Namun akhirnya 3 orang datang ke arah mereka dan itu adalah trio cinta dari alam semesta kedua. Dewa Vegeta sangat marah karena wanita-wanita menyebalkan ini ingin melawan mereka lagi. Jadi dia hanya mengarahkan tangannya ke arah mereka dan melepaskan bola energi yang ketika menghantam mereka menciptakan ledakan kuat yang melemparkan ketiganya keluar dari arena. Setelah itu, Jimmy Yadrat dari alam semesta kedua mulai melakukan beberapa teleportasi di sekitar Goku melakukan serangan tipuan. Tapi Goku hanya mengarahkan jarinya ke arahnya dan kemudian mengarahkan jari lainnya keluar arena. Dan pada saat itu, Zenitsu yang berteleportasi tiba-tiba berubah arah, malah menteleportasi dirinya sendiri keluar dari arena. Goku sambil memberitahunya bahwa tingkat teleportasinya sedikit lebih baik. Dengan kalahnya Jimiju, alam semesta kedua kalah dalam kompetisi dalam waktu kurang dari 1 menit, dan kemudian alam semesta kedua itu dihapus. Detik berikutnya, Goku sudah diserang oleh trio The Danger dari alam semesta ke-9, yaitu Bergamo, Basil, dan Lavender, tapi bukan minyak rambut. Namun, meskipun serangan trio itu luar biasa baik, Goku dengan mudah menghindar menggunakan Ultra Instingnya. Pada satu titik, Goku menahan tendangan kuat dari Basil dengan satu tangan dan cakar beracun dari Lavender dengan tangan lainnya. Dan ketika Bergamo menyerang dengan sekuat tenaga, mengira dia mendapat celah, Goku hanya melemparkan kedua rekannya itu dengan kekuatan cukup sehingga ketiganya melintasi seluruh arena dan jatuh. Wanita kucing dari tim tersebut mencoba menyerang Goku dari belakang, mengira dia menemukan celah. Tapi dia dengan mudah menghindar berkat gerakan Naluria Ultra Instinct dan melakukan serangan balik dengan tendangan yang dia berikan kekuatan minimal, namun masih cukup untuk meluncurkan serangan keluar dari arena. Dengan begitu, alam semesta ke-9 juga tereliminasi. Vegeta diserang oleh 3 Saiyan dari alam semesta ke-6, yaitu Kaba, Kel, dan juga Caulifla. Meskipun di alam semesta ke-7 Saiyan memiliki penampilan kera, tampaknya di alam semesta ke-6 mereka memiliki penampilan yang normal. Oleh karena itu, Kaba, Kel, dan Caulifla
memiliki penampilan yang sama dengan yang mereka miliki di timeline Goku dan Dewa Vegeta. Vegeta Dewa dengan mudah menghindar dan mempertahankan diri dari ketiganya meskipun Kaba dan Caulifla sudah dalam Super Saiyan 2 dan Kale menggunakan transformasi spesialnya. Vegeta memuji mereka, mengatakan bahwa mereka telah meningkatkan keterampilan mereka, tapi juga menyebutkan bahwa dia mengharapkan sedikit lebih banyak daripada cuma ini. Dia menyerang masing-masing dari mereka dengan serangan ke bagian perut, meninggalkan mereka dalam rasa sakit yang cukup besar meskipun tidak menggunakan banyak kekuatannya. Tentu aja, perbedaan kekuatan Goku dan Dewa Vegeta di sini sudah bukan level turnamen kekuatan lagi. Di saat ketiganya berada di tanah, Vegeta memberitahu mereka bahwa jika ini semua kekuatan mereka, lebih baik mereka menyerah dalam pertarungan ini dan melompat keluar dari arena. Tapi ketika ketiganya bangkit, mereka tersenyum dan mengatakan bahwa ini jelas bukan semua kekuatan mereka. Dan pada saat itu yang mengejutkan Vegeta, Kale, Caulifla dan Kaba berubah menjadi Super Saiyan 3. Vegeta sangat terkejut dengan hal ini, terutama oleh Kale karena Super Saiyan 3 miliknya bukanlah jenis yang biasa melainkan yang legendaris dengan rambut hijau. Setelah perubahan itu, mereka menyerang Vegeta yang sekarang tertekan oleh pukulan mereka yang jauh lebih kuat dan juga lebih cepat. Dalam salah satu serangan mereka, Kale memberikan pukulan kuat yang meskipun Vegeta bertahan darinya, akhirnya membuatnya rentan. Dan pada saat itulah Kaba dan Caulifla maju secara bersamaan dengan tendangan terbang ganda ke dadanya, membuat Vegeta terpental. Dan setelah Kaba dan Caulifla meluncurkan Vegeta pergi, Kale melompat ke udara. Dia menciptakan bola energi jauh besar dan melemparkannya ke Vegeta, menciptakan ledakan besar di arena. Ini sangat mengesankan Goku yang baru saja melenyapkan alam semesta ketiga dengan ledakan energi yang mengirimnya keluar arena. Meskipun kekuatan serangan yang diluncurkan Kale sangat besar, Vegeta muncul hampir tanpa cedera, hanya menampilkan beberapa goresan di tubuhnya yang sangat mengejutkan trio Saiyan alam semesta ke-6. Bahkan, setelah menerima serangan yang begitu kuat, Dewa Vegeta menatap ketiga Saiyan itu dengan senyuman bangga di wajahnya. Dia mengatakan bahwa mereka memang telah banyak berevolusi. Di sisi lainnya, kera Vegeta yang sedang melawan Toppo juga merasa bangga melihat Kaba berhasil berubah menjadi Super Saiyan 3. Rupanya dalam timeline ini mereka juga memiliki hubungan yang sama seperti yang dimiliki Kaba dan Dewa Vegeta. Wukong bertukar pukulan intens dengan Jiren, sekarang bertarung dengan tinjunya alih-alih tongkat sakti. Dia juga bangga dengan trio Saiyan, tapi kebanggaan ini mengalihkan perhatiannya sesaat dan dia akhirnya menerima pukulan dari Jiren tepat di wajahnya, terpental jauh oleh prajurit botak itu. Di sisi lain, kera Vegeta juga menerima serangan dari Toppo yang juga mengirimnya terbang. Sun Wukong dan kera Vegeta bertabrakan punggung di udara. Setelah itu mereka berdiri kembali dan tak lama kemudian Jiren dan Toppo mendekat dari masing-masing sisi. Jiren memberitahu Wukong untuk berhenti bermain-main dan mulai bertarung dengan serius. Dan Toppo mengatakan sesuatu yang serupa kepada kera Vegeta. Dua Saiyan itu setuju dan kemudian yang sangat mengejutkan Goku dan Dewa Vegeta, kedua kera itu berubah menjadi Super Saiyan. Dan sekarang mereka menghadapi Toppo dan Jiren dengan bulu emas mereka dikelilingi oleh api. Baik Goku maupun Dewa Vegeta sangat terkejut melihat kera itu berubah menjadi Super Saiyan. Mereka terkejut karena itu adalah transformasi yang tidak terduga. Dan jika mereka bisa berubah menjadi Super Saiyan, itu artinya mereka menahan banyak kekuatan dalam pertarungan mereka sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang sudah mereka curigai, namun sekarang menjadi sangat jelas. Di timeline ini banyak sesuatu berjalan tidak semestinya. Tapi Jiren sama sekali tidak terkesan, begitu pula dengan Toppo yang menyuruh mereka berhenti main-main dan berevolusi lebih jauh. Kera Vegeta dan Wukong melakukan apa yang mereka katakan dan kemudian berubah menjadi Super Saiyan 2. Sekarang selain berwarna emas, bulu mereka semuanya meruncing karena arus listrik yang mengalir melalui aura api mereka. Sekali lagi, Goku dan Dewa Vegeta terdiam, di mana Vegeta mengatakan bahwa sekarang mereka hanya perlu bertransformasi menjadi Super Saiyan 3 agar sirkusnya lengkap. Tapi Wukong mengatakan bahwa itu mudah. Dia mulai memusatkan lebih banyak kekuatan dan tiba-tiba bulu yang dulunya pendek dan runcing tumbuh mengubahnya menjadi bola bulu emas yang dikelilingi oleh aura api dan listrik yang intens. Ini adalah bentuk Super Saiyan 3. Goku dan Vegeta benar-benar kehilangan kata-kata. Karena Vegeta tidak bertransformasi, jadi Goku bertanya apakah dalam dunia ini Vegeta juga tidak tahu caranya berubah menjadi Super Saiyan 3. Karena Vegeta mengatakan tidak dan dia tidak pernah ingin mempelajari perubahan itu karena itu tidak bagus untuk bertarung
dan bulunya menghalangi pandangannya. Pada titik ini, Wukong kembali ke bentuk sebelumnya, yaitu kembali ke Super Saiyan 2. Dia mengatakan bahwa apa yang dikatakan Vegeta benar, bulunya sangat tidak nyaman. Jadi, dia juga tidak menggunakan transformasi itu. Kerap Vegeta menambahkan bahwa selain Super Saiyan 3 yang merepotkan dalam pertempuran, itu juga tidak berguna dalam hal kekuatan, karena mereka memiliki bentuk yang lebih berguna. Kerap Vegeta kemudian menunjukkan bentuk yang lebih berguna itu dengan berubah menjadi Super Saiyan Blue. Wukong menyuruhnya untuk tidak pamer, tapi kemudian dia juga berubah menjadi Super Saiyan Blue. Toppo dan Jiren bersemangat tentang hal ini, mengatakan bahwa mereka akhirnya bisa memulai pertarungan yang sebenarnya. Pertempuran dilanjutkan dengan kerap Vegeta maju melawan Toppo dan Wukong maju melawan Jiren. Segera setelah mereka melanjutkan pertempuran, Toppo dan Jiren mulai ditekan dengan berat, terutama Toppo. Melihat semua perubahan ini dengan cara mereka menekan Jiren dan Toppo, Goku dan Dewa Vegeta sekarang benar-benar yakin bahwa Wukong dan kera Vegeta jauh lebih kuat daripada mereka pada saat turnamen kekuatan. Dan mereka penasaran untuk melihat sejauh mana kekuatan dua kera itu. Kabakel dan Caulifla kembali menyerang Vegeta, sementara Goku tiba-tiba diserang oleh Anilaza, penggabungan para pejuang alam semesta ketiga yang dibentuk sebelum kompetisi dihitung sebagai peserta tunggal. Sambil mengatasi serangan dari tiga Saiyan muda, Vegeta mengatakan dia ingin bermain sedikit lebih banyak untuk melihat sejauh mana kekuatan mereka. Tapi sebenarnya dia juga ingin menyelesaikan ini dengan cepat. Caulifla menjadi sangat marah, menyuruhnya berhenti membual, seolah-olah Vegeta bisa mengalahkan mereka kapan saja. Tapi Vegeta membuktikan bahwa dia bisa menang dengan satu pukulan. Dia menjatuhkan Kabah, mengirimnya keluar dari arena. Kemudian dia memukul masing-masing gadis dengan serangan, meninggalkan mereka tergeletak. Keduanya menjadi sangat frustasi karena bahkan mereka bertiga tidak bisa mengalahkan Vegeta. Tapi Caulifla mengatakan mereka masih memiliki kartu as. Dan kemudian dia dan Kel memasang anting Potara di telinga mereka yang secara instan menghasilkan fusion Super Saiyan 3 Kepla. Sementara makhluk lain mencoba melepaskan beberapa serangan, di mana Goku yang dengan mudah menghindar dari semua serangannya sambil bercanda mengatakan dia begitu lambat. Ketika dia bosan bermain dengan raksasa itu, Goku menerjangnya, memberikan banyak pukulan yang membawa raksasa itu melintasi arena. Dan ketika makhluk itu mencapai tepi, Goku menjatuhkannya dengan sebuah pukulan. Namun ketika Goku berada di tepi arena, Damon dari alam semesta keempat memanfaatkan ukurannya yang kecil untuk mencoba serangan mendadak pada Goku dari belakang. Tapi Goku sudah merasakan prajurit serangga itu mendekat dan menjebaknya dengan bola energi kecil serupa dengan apa yang dilakukan Android 17 di masa lalu. Setelah melemparkan petarung alam semesta keempat itu keluar dari arena, Goku segera menyadari sesuatu. Dan di sepersekian detik terakhir, dia berbalik untuk menangkis serangan yang datang langsung ke dadanya. Serangan yang sangat presisi yang ditunjukkan ke titik vital yang dilakukan oleh pembunuh legendaris alam semesta ke-6, yaitu Hit. Setelah serangannya dipertahankan, Hit mundur. Goku memuji Hit, mengatakan dia sepresisi dan secerdas biasanya. Hit tidak mengerti apa yang Goku maksud dan bertanya apakah mereka saling mengenal dari suatu tempat. Goku membenarkan bahwa dia mengenalnya, tapi Hit tidak mengenalnya. Bagi Goku, itu cerita yang agak panjang, tapi sayangnya dia tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Hit setuju dengan itu dan kemudian maju menyerang lagi, kali ini menggunakan time skip dalam gerakan berturut-turut, melakukan tipuan beberapa kali sebelum akhirnya meluncurkan serangan dari belakang Goku. Tapi yang mengejutkan, Hit obat nyamuk itu berhasil dihindari Goku. Hit mundur lagi, terkesima oleh penghindaran Goku, dan dia menanyakan bagaimana Goku berhasil memprediksi serangannya dua kali, bahkan saat menggunakan time skip. Goku membalas, dia tidak harus memprediksi serangan Hit, dia hanya membiarkan tubuhnya bereaksi terhadapnya. Hit menyebutkan bahwa dia mengetahui konsep yang serupa yang sedikit memicu rasa ingin tahu Goku. Tapi petarung alam semesta ke-6 itu tidak memuaskan rasa ingin tahunya, hanya melanjutkan pertarungan, meluncurkan beberapa serangan terhadap Goku menggunakan time skipnya, dan Goku menghindari semuanya. Di sisi lain, Vegeta Dewa terlibat dalam pertempuran sengit melawan Kepla Super Saiyan 3 yang menembakkan hujan bola energi padanya yang meledak di lantai arena, dan Vegeta juga menghindari semuanya. Dua petarung alam semesta ke-10 mencoba membantu Kepla dengan menembakkan serangan ke Vegeta. Tapi baik dia maupun Kepla tidak menghargainya, jadi masing-masing dari mereka menembakkan serangan energi ke pejuang alam semesta ke-10, menyuruh mereka menjauh dan mengeliminasi keduanya sekaligus. Setelah meluncurkan beberapa serangan energi, Kepla beralih ke serangan fisik dan Vegeta jelas tidak mundur. Dan mereka berdua memulai pertukaran pukulan yang sangat intens.
Di tribun, para dewa tidak percaya dengan kekuatan para peserta baru ini. Bagaimana bisa dua orang yang datang entah dari mana memiliki kekuatan sebesar itu? Saat Goku melawan Hit, semua orang menonton dengan sangat terkejut karena Goku menangani serangan pembunuh alam semesta ke-6 itu. Penghindarannya dilakukan dengan penguasaan mutlak, sesuatu yang sangat menarik perhatian para Angel karena sangat menyerupai Ultra Instinct. Sementara itu, Vegeta menarik perhatian paling besar dari para dewa penghancur karena awalnya ketika mereka melihatnya mengenakan pakaian penghancur, mereka mengira dia hanyalah penipu. Tapi, melihat tingkat keterampilan Vegeta, mereka menilai bahwa Vegeta memang setingkat dewa penghancur. Keterkejutan mereka semakin tinggi saat Kepler meluncurkan serangan energi yang sangat kuat ke arah Vegeta yang berisi semua kemarahannya. Namun, Dewa Vegeta dengan tenang mengarahkan tangannya ke serangan itu dan berteriak Hakai. Di saat berikutnya, gelombang kekuatan yang sangat besar itu lenyap begitu saja. Menyaksikan Hakai digunakan pada level itu membuat semua orang sangat terkejut. Setelah menghalau serangan Kepler, Vegeta maju melawannya dengan pukulan yang kuat dan presisi yang tidak hanya menjatuhkan Kepler, tapi juga mengirimnya keluar arena. Selanjutnya, saat Goku menghadapi Hit, dia menghindari puluhan serangan Hit yang mana semua pembunuh alam semesta ke-6 itu menggunakan time skipnya untuk mencoba mendaratkan pukulan padanya. Tapi pada satu kesempatan, Hit berhasil mengecoh Goku dengan klon dan melepaskan salah satu serangannya. Goku memblokir serangan itu, tapi dia akhirnya terjebak dalam sangkar waktu Hit. Hit tersenyum santai mengatakan bahwa setelah begitu banyak serangan dan menggunakan time skipnya berkali-kali, dia akhirnya mendapatkan Goku. Namun yang sangat mengejutkannya, Goku berteleportasi keluar dari penjara waktu dan berpindah di belakang Hit lalu menendangnya keluar arena. Goku minta maaf pada Hit tapi mengatakan bahwa kemampuannya sudah melampaui teknik Hit sejak lama. Setelah kekalahan tersebut, alam semesta ke-6 tereliminasi dari turnamen yang membuat sedih Goku, Dewa Vegeta, Kera Vegeta, dan Sun Wukong. Sementara pertempuran sengit antara Kera Vegeta, Sun Wukong, Toppo, dan Jiren berlanjut, Goku dan Dewa Vegeta terus berurusan dengan berbagai lawan yang datang untuk mengalahkan mereka saat para peserta turnamen berpapasan untuk mengeliminasi mereka dengan mudah. Hanya dalam beberapa menit kompetisi, alam semesta kedua 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 15, dan 16 sudah tereliminasi dan hanya menyisakan beberapa prajurit dari alam semesta 1, 5, 8, 11, dan 12. Sementara itu, alam semesta ke-7 masih memiliki semua pesertanya. Jiren dan Toppo melanjutkan pertarungan mereka melawan Wukong dan Kera Vegeta, tapi mereka sangat frustasi karena tidak mampu menekan duo Saiyan tersebut. Jiren dan Toppo tampak siap untuk melangkah ke tingkat berikutnya, tapi pertempuran itu terganggu oleh prajurit paling kuat dari alam semesta 1, 5, 8, dan 12. Prajurit yang tersisa dari alam semesta 1 dan 5 menyerang Wukong, sementara prajurit yang tersisa dari alam semesta ke-8 dan 12 menyerang Kera Vegeta. Toppo dan Jiren sama sekali tidak menyukai hal ini, mengatakan bahwa pertarungan ini adalah milik mereka. Tapi keempat orang ini tidak tertarik pada pertempuran individu. Wukong dan Kera Vegeta menghargai campur tangan keempat prajurit itu. Karena meskipun menikmati pertarungan mereka, kenyataannya adalah mereka penasaran dengan para peserta dari alam semesta yang tidak ikut serta dalam turnamen pertama. Dan dari kelihatannya, keempat orang ini adalah perwakilan terkuat dari alam semesta mereka. Melihat Wukong dan Kera Vegeta tertarik pada pertarungan ini, Goku dan Dewa Vegeta mendekati Jiren dan Toppo, mengatakan bahwa untuk saat ini mereka akan menjadi lawannya. Jiren dan Toppo merasa diremehkan dan mengatakan bahwa mereka akan menunjukkan kepada Wukong dan Kera Vegeta bahwa Pritoppers tidak boleh diperlakukan seperti ini. Mereka menyatakan akan melakukannya dengan menghancurkan kedua rekan yang baru mereka dapatkan. Setelah mengatakan ini, Jiren dan Toppo mulai memancarkan jumlah kekuatan yang tidak masuk akal, bahkan melampaui Goku dan Vegeta. Jiren mengungkapkan transformasi baru di mana dia menjadi sangat berotot sehingga bagian atas pakaiannya robek, memperlihatkan otot-otot yang sangat besar di sekelilingnya dengan aura merah pekat memancar. Di sisi lain, Toppo menggunakan kekuatan penghancur sekali lagi, menampilkan bentuk penghancurnya tapi kali ini dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Meskipun terkejut dengan jumlah kekuatan yang ditampilkan Jiren dan Toppo, Goku dan Vegeta merasa senang karena mereka menyadari betapa mereka telah berevolusi untuk kompetisi ini. Ini artinya pertempuran ini seharusnya akan sangat menyenangkan. Goku, Wukong, Dewa Vegeta, dan Kera Vegeta menyebabkan keributan besar di turnamen kekuatan, dan sekarang mereka akan menghadapi prajurit paling kuat di arena. Seberapa kuat Jiren dan Toppo untuk turnamen baru ini? Dan seberapa kuat prajurit paling kuat dari 4 alam semesta
yang tidak berpartisipasi dalam turnamen pertama? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.